wanita adalah dua makhluk Tuhan yang diciptakan dengan kesamaan derajat dan memiliki kodrat serta keunikannya masing-masing. Tetapi ternyata ada beberapa orang di dunia ini yang telah mengganti kodratnya, baik itu dari wanita menjadi pria ataupun sebaliknya pria menjadi wanita. Ada beberapa alasan yang membuat orang melakukan transgender. Salah satunya seperti merasa terjebak pada salah atau bingung menentukan identitas seksualnya. Berikut, On The Spot telah merangkumnya dalam 7 kisah seputar transgender. Kisah transgender di dunia yang pertama dibuka dari salah satu kontestan Miss Universe asal Kanada, Jenna Talakova. Memiliki badan yang seksi, sintal, anggun bak model membuat Jenna terpilih mewakili negaranya dalam ajang Miss Universe. Namun sayang, keikutsertaannya menjadi kontestan menuai kontroversi karena ia terlahir sebagai pria meskipun ia sudah menjalani operasi transgender sebagai seorang wanita. Panitia Miss Universe berdebat soal peraturan mengenai peserta Miss Universe karena panitia bersikeras bahwa peserta Miss Universe hanya boleh diikuti oleh perempuan asli. Kontroversi ini sempat membuat Jenna didiskualifikasi dan tidak boleh meneruskan menjadi kontestan Miss Universe. Menurut pengakuan Jenna, ia sudah merasa menjadi perempuan sejak ia berusia 4 tahun dan telah menjalani terapi hormon selama 10 tahun. Dan pada usia 19 tahun, ia pun telah melakukan operasi transgender. Melalui pengacaranya, Gloria Allred, Jenna mendesak organisasi Putri Sejagat untuk menjelaskan bagaimana persyaratan mereka soal gender, yang akhirnya membuat pihak panitia memutuskan bahwa Jenna boleh kembali mengikuti kompetisi ini. Keputusan ini didapat setelah Donald Trump, pelaksana Miss Universe Organization, mengizinkan Jenna untuk ikut dalam kontes yang akan menetapkan perempuan paling mempesona sejagat 2012. Let it go. Berikutnya adalah seorang mantan atlet basket bernama Lindsey Walker. Selama 21 tahun lamanya, Lindsey dikenal sebagai Drew, seorang pria Amerika yang sangat aktif berolahraga, terutama basket, dan tercatat sebagai mahasiswa Central Michigan University, Amerika. Tetapi selama itulah, ia hanya bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyembunyikan perasaan yang sebenarnya. Bahkan ia menutupi dirinya untuk tetap bermain basket dengan tim pria. Namun ketika di tahun ketiga kuliah, Drew pun akhirnya memutuskan untuk berhenti bermain basket dan berniat untuk melakukan operasi kelamin. Dirinya sangat termotivasi ketika melihat seorang dokter terapi gender. Dokter yang menangani kasus pasien tersebut memberikan pengobatan hormon yang dapat merubah penampilan dan kepribadian. Akhirnya ia pun memutuskan melakukan transgender dan merubah namanya menjadi Lindsey Walker, di mana sekarang memiliki rambut yang panjang, payudara, dan sifat-sifat feminin yang sudah ada pada dirinya sejak lama. Setelah berganti diri menjadi seorang wanita, Lindsey berkeinginan untuk dapat memperkuat tim bola basket wanita Amerika untuk Olimpiade Rio de Janeiro yang akan diadakan pada tahun 2016. Selain itu, dirinya berharap dapat masuk ke dalam rekor dunia sebagai transseksual tertinggi di dunia dengan tinggi badan sekitar 2,1 meter. Terlahir dari anak pasangan selebritis Chas Bono atau yang dulu dikenal dengan nama Chastity Bono, merupakan putri dari pasangan Sonny dan Cher. Chas yang lahir pada tanggal 4 Maret 1969 ini berprofesi sebagai advokat, penulis, dan juga musisi. Di usianya yang ke-25 tahun, Chas menjalani percintaan sesama jenis yang diketahui oleh publik. Bahkan tanpa sungkan, secara terbuka, ia menceritakan tentang dirinya kepada salah satu majalah ternama Amerika. Ia pun sempat menulis beberapa buku yang menceritakan tentang keadaan yang dialaminya, sehingga membuat dirinya memutuskan untuk melakukan operasi transgender. Chas pun menjalani operasi penggantian jenis kelamin selama 2 tahun, yaitu antara tahun 2008 hingga tahun 2010, dan langsung mengganti namanya dari Chastity Bono menjadi Chas Bono. Cerita mengenai proses transgendernya ini sendiri dituangkan dalam sebuah film dokumenter berjudul Becoming Chas yang diputar pada tahun 2011 di Sundance Film Festival. Dan dia juga berencana membuat debut untuk acara televisi di Oprah Winfrey Network.
Tetapi sayangnya kisah cinta Chas tidak berjalan mulus. Kisah cinta yang sudah dibangun selama 6 tahun dengan tunangannya Jennifer Elia harus kandas dan mereka berpisah secara baik-baik. Saat ini ia sangat hidup bahagia sebagai seorang laki-laki dan setelah ia berubah menjadi seorang pria, ia pun pernah menjadi kontestan di sebuah acara dansa yaitu Dancing with the Stars. Melihat sosoknya begitu ramping dan seksi, tentunya tidak ada yang menyangka bahwa dulunya dia adalah seorang pria. Isis King, atau dengan nama lahirnya Darryl Walsh, adalah seorang model yang cukup dikenal di Amerika. Selain sebagai model, Isis yang lahir di tahun 1985 ini adalah seorang perancang busana. Namanya mulai dikenal setelah mengikuti ajang American Next Top Model yang dipandu oleh supermodel dunia Tyra Banks. Dan atas saran Tyra, sekaligus mewujudkan cita-citanya sebagai model profesional, Isis pun melakukan operasi untuk menjadi seorang perempuan pada bulan Februari 2009 lalu dan mengganti namanya dari Darryl Walsh menjadi Isis King. Sebuah prestasi pun sempat diukir oleh Isis. Ia berhasil menjadi juara pada acara American Next Top Model dan mengalahkan saingan-saingannya yang adalah wanita-wanita tulen. I will always be hoping you will always... Kisah transgender berikut ini adalah salah satu kisah yang cukup unik. White dan Jonas Mainz terlahir sebagai anak kembar identik berjenis kelamin pria. Namun seiring berjalannya waktu, Jonas tumbuh menjadi seorang laki-laki Amerika pada umumnya. Sementara kembarannya White merasa tidak menikmati hidupnya sebagai laki-laki. Ia merasa terjebak dalam tubuh pria dan memilih untuk menjadi wanita. Akhirnya dengan bantuan dan izin dari orang tuanya, remaja berusia 14 tahun ini akhirnya menjalani proses sebagai seorang wanita dan mengubah namanya dari White menjadi Nicole. Tentu saja langkah White untuk menjadi seorang wanita harus melalui hambatan. Permasalahan hukum dan diskriminasi adalah beberapa hambatan yang harus dilalui keluarganya. Tetapi akhirnya Nicole dan keluarganya mendapat dukungan dari Children's Hospital Gender Management Service Clinic di Boston. Meskipun keluarga ini kerap mendapat cacian, namun keluarga Nicole sangat mendukungnya. Bahkan sang ayah berniat mengangkat kisah anaknya ini ke publik untuk mendapat dukungan. Sementara kasus Nicole sendiri, di mana seorang anak remaja memiliki isu gender adalah kasus yang baru pertama kali terjadi di Amerika. Beralih ke kisah transgender berikutnya, yaitu kisah yang datang dari Scott Turner Scofield, yang merupakan seorang pemain teater, penulis, dan pendidik sekaligus yang menciptakan teater tentang gender dan seksualitas di Deep South. Melihat sosoknya, tidak ada yang menyangka bahwa dulunya Scott adalah seorang wanita. Karena itulah karya-karya yang sering ditampilkan dalam teaternya berkisar tentang kontradiktif dan komedi. Selain menjadi pemain teater, Scott juga merupakan seorang penulis, di mana salah satu bukunya yang berjudul To Truth and Lie cukup dikenal masyarakat. Selain itu, Scott juga merupakan salah satu artis pertama yang menangani isu-isu transgender yang mendapat dukungan dari National Performance Network. Di tahun 2007 pun, Scott pun juga pernah mendapatkan penghargaan, yaitu Princess Grace Awards dari salah satu persatuan teater dan akting. Dan kisah transgender yang terakhir ditutup dari kisah Florencia Delavi. Florence lahir di kota Resistencia, Argentina pada tanggal 2 Maret 1976 dengan nama lahir Roberto Carlos Trinidad dan merupakan salah satu artis transgender paling terkenal di dunia. Perubahan untuk menjadi seorang wanita dilakukan oleh Florence saat dirinya berusia 17 tahun. Pada waktu itu, ia berdandan sebagai wanita muda saat menghadiri pesta ulang tahun teman baiknya yang ke-17. Sejak saat itulah, dirinya yang sangat menggilai fashion mulai serius mendalami desain dan mengambil jurusan kuliah di bidang fashion dan pernah bekerja sebagai editor majalah. Sampai pada akhirnya, karirnya semakin melesat. Roberto yang sudah melakukan operasi transgender mengganti namanya menjadi Florence Delavi. Ia pun kerap tampil di berbagai opera sabun, majalah, dan sejumlah klub. Kehidupannya semakin bahagia ketika ia bertemu seorang pria bernama Pablo Goycochea yang sekarang sudah menjadi suaminya. Kebahagiaannya semakin lengkap ketika
ketika Florence menjadi seorang ibu dari bayi kembarnya. Karena ia tidak bisa mengandung dan melahirkan karena tidak memiliki rahim, Florence pun mendapatkan anak-anak kembarnya ini melalui ibu pengganti. Pemirsa, itulah 7 kisah seputar transgender versi On The Spot.